Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya ingin sedikit membahas histori yang melatar belakangi di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mukjizat yang kedua yang terbesar untuk baginda Rasulullah setelah Al-Qur'an berupa Isra Mi'raj ini ada historinya. Karena tahun tersebut, tahun 11 kenabian adalah merupakan tahun yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dari orang-orang yang dicintainya karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang selama ini membackup sehingga membuat dakwah Rasulullah begitu sangat leluasa, karena ada orang yang sayang, ada orang yang melindungi dari keluarganya. Ialah istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian paman beliau juga meninggal, Abu Talib radhiyallahu anhu. Masya Allah, begitu berat kondisi kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika orang-orang yang dicintainya, yang selama ini memeluk, membackup, melindungi, menjaga dakwahnya, kaum kafir Quraisy di kota Mekah semakin terus leluasa mengintimidasi baginda Rasulullah. Dan karena kondisinya sudah tidak kondusif, akhirnya Rasulullah pergi dalam rangka meluaskan dakwahnya agar lebih leluasa ke sebelah tenggara kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 100 km, ialah kota Thaif. Dan dalam sejarah juga disebutkan bahwa di sana juga masih ada secara nasab keluarga dari baginda Rasulullah. Berharap agar dakwahnya lebih leluasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang diterima oleh Rasulullah adalah ucapan kasar, kata-kata kasar, bukannya sambutan tetapi sambutan, bukannya sambutan tetapi sambitan, sambitan dengan batu, dengan kayu, sehingga terluka Rasulullah, terluka secara hati, terluka secara fisik. Bahkan Rasulullah sampai dengan berdarah-darah karena memang terkena lemparan orang-orang Thaif yang tidak menerima. Seketika malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah menawarkan, jikalau engkau mau ya Rasulullah, akan aku hancurkan orang-orang Thaif. Tapi apa yang terjadi? Baginda Rasulullah menjawab dan menolak dan menjawab jangan. Sekaligus berdoa kepada Allah dengan kondisi keprihatinan yang terjadi dengan kondisi kelemahannya sebagai manusia, sekaligus memohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan mereka petunjuk karena mereka tidak mengetahui. Sekaligus berharap mudah-mudahan dari anak keturunan orang-orang Thaif akan menerima dan masuk Islam. Masya Allah, hikmahnya adalah buat kita bahwa ketika kita ingin naik menghadap Allah, ketika kita ingin mendapatkan sebuah kemuliaan, tentunya secara histori dalam kehidupan kita ini harus siap-siap kita mendapatkan ujian. Harus siap-siap mendapatkan ujian. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3 disampaikan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yubtanun. Wahai manusia, apakah kamu dibiarkan hanya sebatas pada pengakuan saya beriman wahum la yubtanun, sementara engkau belum diuji. Jadi adalah merupakan sebuah kepastian bahwa kehidupan bagi orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal begitu sangat luar biasanya akhlak, budi pekerti yang mulia dari baginda Rasulullah, ketika ada yang menyakiti pribadinya, tidak dibalas kemudian dengan kemarahan, tetapi yang ada adalah kata maaf. Kata maaf seraya mendoakan. Buat kita kadangkala ketika kita kesel,
karena perlakuan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan lagi sampai disambit, jangan lagi sampai dilemparin, jangan lagi sampai dicaci maki. Ketika datang kita ketemu dengan seseorang, seseorang itu bermuka masam, wah kesel hati kita, bahkan marahnya kita 7 turunan. Baginda Rasulullah tidak, malah memaafkan dan berdoa mudah-mudahan anak-anaknya kaum Thaif akan lahir anak-anak yang cinta terhadap agama Islam. Hikmah Isra Mi'raj adalah hidup harus ada fase ujian, kemudian memaafkan segenap kesalahan orang lain. Nah, nanti kita sambung lagi, itu saja akhirul kalam. Lagu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.